Saudara kembar. Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang petani bersama putri kembarnya, Lina dan Nancy. Dia sangat mencintai mereka dan akan bermain dengan mereka, mengajar mereka untuk belajar dan segala macam hal. Orang-orang di desa juga menyukai kedua gadis yang sopan dan baik hati itu. Tetapi ketika mereka tumbuh sedikit lebih tua dan menjadi sekitar 10 tahun, sesuatu berubah. Hei Mary, keluarlah untuk bermain. Kami menemukan pohon apel baru dengan apel yang sangat segar di hutan hari ini. Benarkah? Tidak, aku tidak bisa datang. Kenapa tidak? Ibuku tidak akan mengizinkanku. Mary tidak akan pergi kemana-mana. Lina dan Nancy, kau tumbuh dewasa sekarang. Kalian berdua tidak boleh terlalu sering bermain dengan anak laki-laki. Anak perempuan seharusnya terlihat cantik dan belajar memasak lalu bersih-bersih, bukannya bermain di hutan dan menjadi kotor. Apa? Tapi? Ini bukan salahmu. Aku harus berbicara dengan ayahmu. Nancy dan Lina berjalan dengan sedih dan juga bingung. Mereka pergi ke rumah teman mereka yang lain. Halo, Nyonya Jacob. Halo anak-anak, apa yang membawa kalian ke sini? Kami ingin bertanya kepada Sally apakah dia ingin datang ke hutan bersama kami. Tidak, aku sudah mulai mengajarinya menjahit dan juga merajut. Aku bisa mengajari kalian juga kalau kalian mau. Kalian benar-benar harus belajar hal-hal yang bermanfaat daripada hanya bermain di hutan. Kalian sudah dewasa sekarang, dan anak perempuan harus terlihat cantik, juga bisa belajar menjahit dan merajut. Nancy dan Lina mendengar itu dan berjalan dengan sedih. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tiba-tiba semua teman kita berhenti bermain? Lihat di sana. Jika anak laki-laki masih bisa bermain, kenapa kita tidak bisa? Lina, Nancy, ingin pergi memanjat pohon di hutan? Jangan sekarang, Stephen. Lain kali saja. Nancy dan Lina tidak sabar untuk bertemu ayah mereka dan bertanya kepadanya mengapa tiba-tiba semua teman perempuan mereka diminta untuk berhenti bermain. Ayah! Dua malaikatku. Bagaimana hari kalian? Makan malam sudah siap. Terima kasih gadis-gadis. Mengapa malaikatku tidak riang gembira dan suka bicara seperti biasa? Apa yang salah? Ayah, mengapa anak perempuan harus terlihat cantik, bisa memasak dan juga bersih-bersih? Atau menjahit dan merajut? Siapa yang memberitahumu ini? Hari ini ketika kami pergi memanggil teman-teman kami untuk datang ke hutan, Nancy dan Lina memberitahu ayah mereka segala hal yang terjadi hari itu. Dan Jonathan merasa kaget. Kenapa anak laki-laki boleh dan kita tidak boleh? Anak perempuan dapat lakukan apapun yang dilakukan anak laki-laki, sayangku. Sungguh, tidak ada perbedaan. Tapi, kenapa hanya anak perempuan yang harus tahu cara memasak? Ya, aku tahu cara memasak, bukan? Dan aku bukan seorang gadis. Setiap orang harus mengetahui hal-hal seperti memasak, bersih-bersih, menjahit, dan apa saja yang berguna yang dapat mereka pelajari. Ini bukan tentang perempuan atau laki-laki. Anak perempuan dibolehkan belajar sesuatu? Benar sekali. Menunggang kuda juga boleh? Bahkan menunggang kuda. Apakah kau ingin belajar? Iya. Maka, Jonathan mulai mengajari gadis-gadisnya menunggang kuda. Segera, para gadis-gadis itu menjadi sangat pandai dalam hal itu. Tetapi orang-orang di desa itu tidak suka perempuan yang menunggang kuda. Kau sungguh harus menghentikan gadis-gadismu. Dari apa? Mereka melakukan pekerjaan laki-laki. Tidak benar bagi perempuan untuk menunggang kuda dan juga memanjat pohon. Mereka harus belajar memasak, bersih-bersih, menjahit, dan merawat rumah mereka. Anak perempuan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak kalah dengan anak laki-laki. Anak perempuanku tidak membahayakan atau menyakiti siapapun. Aku tidak akan menghentikan mereka. Benarkah? Bisakah perempuan mencari nafkah, Jonathan? Katakan padaku. Kenapa tidak? Aku berencana untuk mengajar gadis-gadisku hanya ketika mereka menjadi lebih tua. Aku akan mengajar mereka bukan hanya bagaimana aku menanam biji-bijian, tapi mereka akan membantuku memperdagangkannya di pasar juga. Perempuan melakukan bisnis? Itu tidak masuk akal.
Jika kau mendesak, Jonathan, aku khawatir. Kami harus memboikotmu dan keluargamu keluar dari desa ini. Pikirkan lagi. Anak-anakku dan aku tidak melakukan kesalahan, Kepala. Sebenarnya, aku mendesak kalian semua untuk memberi putri kalian kebebasan untuk mempelajari apapun yang mereka inginkan. Mengapa anak perempuan harus bergantung pada anak laki-laki? Anak perempuan dapat belajar berbisnis, dan laki-laki bisa belajar memasak dan mengurus rumah. Kau tidak tahu apa yang kau katakan itu, Jonathan. Gadis melakukan bisnis. Dan para pria belajar memasak. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, kau dan putri kau tidak akan lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam acara-acara desa. Terserah kau saja, Kepala. Tetapi suatu hari kau akan melihat bahwa aku benar. Segera akan ada pertemuan olahraga di desa di mana anak laki-laki dari 20 desa lain akan berpartisipasi. Seluruh desa penuh dengan kegiatan. Tetapi Jonathan dan putrinya tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam persiapan. Menteri Roland sendiri akan datang untuk upacara pembukaan. Persiapan kita haruslah sangat rapi. Aku ingin melihat pertandingannya, tapi kita tidak diizinkan. Kalian tidak diizinkan berada di lapangan, tetapi kalian bisa berada di luar dan menonton dari titik tertinggi di desa. Iya. Segera hari pertemuan olahraga itu tiba. Lina dan Nancy memanjat pohon dan menghadap ke tribun dan bisa melihat seluruh desa dari sana. Mereka melihat Menteri Roland datang bersama putranya yang juga ikut lomba. Ketika semua orang menikmati permainan, Thunder, orang jahat setempat, menculik putra sang menteri. Dan sekarang kita punya atlet dari Sandhurst datang dan berbaris di hadapan menteri. Nancy, apa itu? Kenapa kereta itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi? Itu kan terlalu jauh dari stadion. Aneh. Kau pikir kita harus memberitahu mereka? Siapa yang akan mendengarkan kita, Nancy? Ditambah lagi pada saat kita memberitahu kepala, keretanya pasti sudah jauh. Dan entah ada di mana. Ayo, kita ikuti saja. Lalu kedua gadis itu naik ke kuda mereka dan mengikuti kereta itu. Kereta berhenti jauh ke dalam hutan di sebuah gua. Gadis-gadis itu bersembunyi di balik pohon dan melihat mereka. Bukankah itu putranya Menteri Roland? Iya. Apa dia sedang diculik? Kita harus memberitahu penduduk desa. Lina, sebaiknya kau pergi sekarang dan beritahu pada ayah dan juga kepala. Sementara aku akan mengawasi guanya dari sini. Apakah kau akan aman? Aku akan memanjat pohon ini dan tetap bersembunyi di cabang-cabangnya. Ayo pergi sekarang dan bawa kuda-kuda itu bersamamu. Hati-hati ya. Lina berkuda kembali ke desa dan mencoba memberitahukan segalanya. Tapi kepala desa tidak mau mendengarkan. Kau dan saudara perempuanmu tidak diizinkan di sini. Kalian ingat? Tapi aku punya sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan padamu, Tuan. Pergilah, nak. Ketika kepala desa tidak mau mendengarkannya, Lina tiba-tiba berlari ke Menteri Roland dan menceritakan segalanya kepadanya. Menteri dan penduduk desa bergegas ke hutan, tempat di mana Lina dan Nancy melihat anak Menteri Roland yang terakhir kali. Mereka telah menculik putramu di gua dan memuat barang-barang di gerobak. Aku pikir mereka akan segera pergi. Tidak, mereka tidak akan. Para penduduk desa dan para penjaga menyerang gua itu, membawa para tahanan penculik dan menyelamatkan putra Menteri Roland. Aku sangat bangga pada kalian semua. Anakku aman hanya karena putri kau, Jonathan. Kepala, kau pasti mendidik anak perempuan di sini agar bisa mandiri. Bukan aku, Pak Menteri. Itu Jonathan dan putrinya yang telah mengajarkan kita semua pelajaran yang berharga. Jonathan, kau benar. Anak perempuan dapat lakukan apapun yang anak laki-laki dapat lakukan. Mereka harus diizinkan. Baik anak perempuan atau anak laki-laki, tidak ada yang lebih kuat atau lemah daripada yang lain. Keduanya dapat melakukan apa saja.
Anak laki-laki bisa memasak, anak perempuan bisa menunggang kuda, atau apapun, asalkan itu hal yang berguna.